Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cinta ini dan rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selawat iring salam semua tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Marilah kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni dengan melaksanakan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat karunia Allah yang tiada terhitung banyaknya, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Dalam surat ini jelaslah bahwa pemberian Allah kepada para hambanya sudah amat banyak. Bahkan dari isi surat ini pula kita memperoleh pengertian bahwasanya semua kenikmat yang kita peroleh hendaknya wajib kita syukuri, yakni dengan mendirikan salat dan berkorban. Salat adalah ibadah yang mencerminkan kebenaran iman dan takwa seseorang. Oleh sebab itu, ibadah salat merupakan bukti penyerahan diri dan penghambaan seorang terhadap Maha Penciptanya. Hal ini dijelaskan dalam pembacaan dalam salat, dalam iftahus salat. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya salat saya dan ibadah saya, bahkan hidup dan matiku hanya buat Allah semata-mata. Oleh sebab itu orang yang benar salat tidak mungkin melangkah kepada tempat yang salah. Tegasnya ia selalu menempatkan dirinya pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mempergunakan semua nikmat Allah pada jalan yang benar. Ia gunakan umurnya, seluruh anggota tubuhnya, nyawanya dan hartanya pada jalan yang lurus. Itulah pengertian syukur nikmat yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita menyadari bahwasanya mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan kewajiban para hambanya sebagai ungkapan nyata kesadaran hatinya, sekaligus merupakan permohonan untuk tambahnya kenikmatan Allah. Lantaran yang demikian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Artinya, apabila engkau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan bagimu, dan apabila engkau ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka tunggulah siksaku amatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Sudah semestinya bagi orang-orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah, di mana semua pemberian Allah digunakannya menurut jalan yang diridhoinya, maka pengaruh nyata dapat kita saksikan terhadap dirinya dan masyarakat sesamanya. Contoh lain, sekiranya seseorang menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang dimilikinya semata-mata hanyalah anugerah Allah, maka yang mensyukurinya ialah dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan umat, mengajarkannya kepada sesama hamba Allah yang masih memerlukan pengertian dan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, banyak pula orang yang karena kenikmatan itu sendiri kemudian menjadi lalai, bahkan mengingkari semua kewajibannya lantaran mereka menganggap bahwasanya semua yang menjadi miliknya adalah semata-mata hasil keringatnya, hasil jerih payahnya. Mereka lalai bahwa cucuran keringat dan jerih payahnya itu pada hakikatnya adalah ikhtiar belaka, sedangkan hasilnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya mereka merasa sayang jika hartanya diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Bahkan mereka khawatir kalau hartanya itu habis untuk menolong sesamanya. Semua itu adalah akibat dari tidak pernah mengingat Allah serta salah pengertian terhadap pengertian syukur. Akhirnya terjumuslah mereka ke jurang kedurhakaan dan ingkar. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kepada kita semua melalui dalam firman-Nya, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Dari pengertian ayat ini pula lah akan tampak adanya dua golongan manusia, yaitu golongan manusia yang taat dan golongan manusia yang ingkar. Menyadari bahwasanya bukti pasrah dan penghambaan kita kepada Allah ialah dengan bentuk salat, maka ukuran ketaatan seseorang dapat kita nilai dari benar atau tidaknya seseorang menjalankan ibadah salatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kancah kehidupan bermasyarakat yang pasti menghadapi banyak persoalan, perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, maka orang-orang yang benar-benar mensyukur nikmat Allah sangatlah diperlukan. Bukan mustahil bahwa perubahan keadaan suatu masyarakat akan memberikan dasar yang nyata, yakni adanya perubahan tingkat hidup yang lebih baik. Sebaliknya, suatu masyarakat yang tidak berusaha untuk merubah keadaan suatu hidup dan kehidupannya niscaya akan tertelan oleh arus kemunduran dan keterbelakangan, yang berarti mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, "Innallaha la yu'ayyiru ma biqaumin hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini amat erat hubungannya dengan mensyukuri nikmat Allah. Sebab dari syukur nikmat Allah inilah terwujud pemerataan kenikmat yang dapat diharapkan terciptanya suatu keadaan masyarakat yang lebih baik. Melalui khutbah singkat ini, marilah kami mengajak kepada kita semua untuk lebih meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mensyukur nikmat Allah kita semua akan memperoleh kenyataan dan untuk mewujudkan cita-cita dan bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur yang penuh ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma warazaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahillazi amarna bil ihtihadi wal itisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabsur rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallahi ittaqullaha mastata'tum wasari'u illa maghfirat rabbil alamin.
wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati til musabbih bihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Ali wa ala Abi Bakiyah hati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil azim wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat Rabbana ftah bainana wa baina qauminal bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itta'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wala zikrullahi akbar. Aqimussalah.